Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, yang lebih kita kenal dengan nama Abu Hurairah, pernah mengatakan bahwa 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia illa wa huwa yuhsinu billahi dzan, melainkan kalian harus dalam keadaan selalu berbaik sangka, selalu berhusnudzon kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada sesama manusia saja menjadikan keharusan kita sebagai orang beriman, apalagi kita tentunya wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sesusah apapun, sesulit apapun ujian yang Allah datangkan kepada kita. Sebagai seorang beriman tentunya ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kita berkeyakinan bahwa berbaik sangka kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita berbaik sangka kepada Allah justru kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini bukan berarti Allah butuh kita, tetapi justru kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kamulah yang membutuhkan dan memerlukan Allah. Karena apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid, karena Allah adalah zat yang tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah adalah zat yang maha terpuji. Surat Al-Fatir ayat ke-15. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangkaan hambaku. In dzanna bi khairan falahu, jika hambaku berbaik sangka kepadaku, kata Allah, maka kebaikannya untuk hambaku. Wa in dzanna syarra falahu, dan ia
jika berburuk sangka kepada Allah, maka keburukannya untuk hambaku. Hadis rawi Ahmad. Artinya ma'asyiral mukminin rahimakumullah, apabila kita berbaik sangka kepada Allah, sesulit apapun ujian yang Allah datangkan kepada kita, diwujudkan kita berbaik sangka kepada sesama manusia, maka apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kalau kita lakukan adalah hal-hal yang baik, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan perkara yang baik karena kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Lalu kenapa kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah? Yang pertama, kalau kita mau jujur dengan diri kita, kita bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bandingkan dengan kewajiban yang kita lakukan, atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bandingkan dengan kesusahan yang kita hadapi, pasti ibadah kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita bandingkan kesulitan yang kita hadapi dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, pasti kalau kita jujur, kemudahan lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan tegas Allah menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kata Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Surat An-Nahl ayat ke-18. Selaku orang beriman tentu kita menyadari bahwa nikmat Allah bukan hanya sekedar berupa materi. Nikmat Allah bukan hanya sekedar sesuatu yang bisa dihitung dengan angka. Nikmat Allah bukan hanya dihitung berupa materi, berupa uang dan harta benda, tetapi sehat kita, keluarga kita, kepercayaan atau amalan yang kita miliki, kesempatan kita, merupakan bentuk nikmat dari Allah. Dan nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Selanjutnya, kenapa kita mesti berbaik sangka kepada Allah? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan, sedangkan kita adalah zat yang diciptakan. Tentu Allah sangat tahu dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang terbaik untuk kita. Sehingga Allah menyatakan, walaqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat leher manusia. Surat Qaf ayat ke-16. Dan perlu kita tanamkan sebagai orang beriman di hati kita bahwa Allah akan memberikan apa yang terbaik bagi hambanya. Allah akan memberikan yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan sekedar memberikan apa yang diinginkan oleh hambanya. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita inginkan ada sesuatu yang akan mendatangkan ketidakbaikan bagi kita, dan sebaliknya
apa yang tidak kita inginkan, justru itu hal yang baik bagi diri kita dan keluarga kita. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi, kata Allah, kamu menyukai, kamu menginginkan sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan pastinya ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kejadian sesakit apapun bagi orang beriman pasti akan mendatangkan kebaikan baginya. Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghammin hatta shkaukata yushakuha. Tidaklah bagi seorang mukmin tertimpa sesuatu kelelahan, penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, kata Rasulullah, illa kafarallahu biha min khotoyah, melainkan Allah akan menghapus kesalahan dan dosanya karena sakit atau penderitaan yang kita alami. Masya Allah wa tabarakallah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahidus sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.